Ini Tango yang biasa kalian makan, ini Tango yang gua buat. Di pabrik Tango gue dapat kesempatan untuk mecahin rekor muri. Gimana kalau kita bikin ribuan lapis? Dari rekor muri telah kita undang. Apakah ini layak untuk mendapatkan rekor? Selamat datang di review pabrik. Tentunya kali ini bakalan spesial banget. Sebelumnya kita udah pernah review pabrik coklat, Amer dan lain-lain. Yang ini nggak kalah spesial karena kita bakalan review pabrik dari rajanya wafer Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pabrik Tango. Kakak-kakak, puji Tuhan. Terima kasih. Ini pabrik Tango nih ya? Iya. Seperti yang kalian tahu, Tango ini selalu menemani kita dari kecil. Pernah makan Tango? Pernah. Ini dengan siapa-siapa saja di sini nih? Kakak-kakak siapa saja? Saya Ervans. Aku Vanessa. Saya Rosa. Saya Cihau. By the way, kenapa ada logo OT di sini? Ya, jadi PT Utara Nabadi itu adalah bagian dari perusahaan OT Group. OT Group? Iya. Oke, kita juga baru tahu nih. Jadi untuk pabrik Tango sini, produksi tentunya di sini juga dong? Ya, betul. Jadi kita boleh diizinkan untuk mengintip keseruan pembuatan wafer Tango. Betul. Tapi by the way, kenapa di situ banyak produk? Kita lihat-lihat di situ produk apa aja yang diproduksi di perusahaan ini. Sini ada berbagai macam produk dari OT Group nih. Varian permen ada di sini. Ada permennya mints. Iya. Ini favorit nih. Terus ini ada permen plus ya? Iya. Kemudian ada juga pasta gigi dan sikat gigi. Jadi sikat gigi formula yang biasa kita pakai nih ya. Ternyata buatan dari OT Group juga nih guys. Kiranti juga ada. Oh ternyata Kiranti buatan dari OT Group juga nih ya? Betul dong. Sini kita bisa lihat nih bagaimana banyaknya penghargaan dari Tango. Pertama ada Gold Champion nih dari kategori wafer. Oke, ada rekor muri juga nih ya? Betul. Dan tentunya banyak banget ini penghargaan sebagai Top Brand Award ya. Luar biasa. Nah jadi di sini juga ada produk-produk lainnya seperti waffle, ada Fulo, ada Tango, Oops dan lain-lain juga guys ya. Di situ juga ada wafer yang merek lain tuh ya. Iya betul, ada juga dari rasa waffle kita. Salah satu juga varian dari rasa Tango. Kalau untuk yang Jasuke itu, cheese meal itu? Iya, itu cheese meal rasa varian baru. Ada varian baru. Jagung, susu, keju atau disebutnya Jasuke. Dan ini peredaran tetap di Indonesia juga. Iya. Ada nggak sih produk dari Tango atau orang tua grup ini yang penjualannya di luar negeri? Ada pastinya. Apa itu? Tango salah satu juga. Tango tersebar di mana? Ada di Vietnam, ada di Filipina, ada juga di Arab. Oh luar biasa. Untuk Amerika Latin ada juga? Belum nih, kita project ke depan lagi ya. Oke, siap. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke ruang produksi, tentunya kita harus pakai gas labnya dulu. SOP-nya seperti itu supaya lebih steril lagi tentunya. Kita pakai OT Tango. Mari kita explore. Di jalur kita, ini jalur untuk yang di arah sana. Ini luas di sini sekitaran berapa? Kita luasnya sekitar 21 hektar. 21 hektar. Untuk pekerjanya sendiri nih, Kak Rosa, kira-kira berapa pekerja yang bisa dipekerjakan di sini? Total ada 800 karyawan. 800 karyawan, luar biasa. Kita lagi di mana Kak Rosa? Sekarang kita mau masuk ke ruang oven. Ruang oven. Ayo, let's go. Ini ovennya pasti besar banget sih guys. Sepanjang ini kalian bisa lihat, ini bukan lemari es, ini bukan tempat penyimpanan, tapi ini adalah oven. Ini oven terbesar, terpanjang yang pernah gua lihat. Untuk mengoven wafer Tango-nya, lalunya nanti akan diproses di sana, tentunya dilapisin hingga ratusan lapis. Jadi ini adalah lapisan wafernya, dan nantinya kita akan tumpuk berlapis-lapis. Kalau Tango udah pasti lapisnya ratusan. Jadi ini adalah penampakan wafer Tango yang belum ditumpuk ya. Nah, jadi seperti lembaran guys. Ukurannya tau nggak ukurannya berapa ini? Ukurannya sekitar 72 cm. 72 cm. Nah, setelah dari ini kita akan lapisin sama krim. Lapisin dengan krimnya. Tentunya krimnya yang berasa banget ya. Krimnya yang asli, coklatnya yang vanilanya yang asli. Kita lihat yuk. Ini penampakan wafer Tango-nya nih guys. Ini bisa langsung dimakan. Kita bawa pulang. Kita ke proses pelapisan krim lembaran tadi wafernya. Ini kalian bisa lihat. Ini rasa coklat. Ya. Ini rasa coklat kesukaan para bocah-bocah. Biasa yang paling disuka itu rasa apa? Rasa coklat, rasa vanila, strawberry, semua varian rasa. Semua.
Kenapa semua Tenggo itu disukai sama masyarakat Indonesia? Ya seperti yang gue bilang, rasanya enak dan tentunya berapa lapis? Ratusan. Sekarang kita ada di proses press atau pelapisan dari dimana wafer yang sebelumnya yang pertama setelah di cream ditumpuk dengan wafer yang polosan. Kita lihat, ini dia guys, yang di situ yang sudah di cream, di atasnya lagi datang wafer yang belum di cream. Akhirnya ditumpuk dan tentunya ini bakalan berlanjut hingga ratusan kali agar mendapatkan hasil yang maksimal, wafer yang renyah, wafer yang enak, dan tentunya hanya wafer Tenggo. Ini mau menuju kemana kalau ini? Ini kita selanjutnya akan menuju ke mesin cooling. Cooling, pendingin. Masuk kita. Suhunya di sini berapa suhunya? Jadi suhu di sini kita diatur di angka maksimal 25 derajat Celcius. Maksimal 25 derajat Celcius. Ya. Ini tadi prosesnya sudah masuk ke dalam sini. Lalu mau diapain lagi nih, Ros? Selanjutnya nanti kita masuk ke area cutting atau pemotongan. Area cutting pemotongan. Jadi kita bisa custom juga nih kalau misalnya pengen ukuran besar, bisa juga dong. Bisa. Kita lihat. Tadi kita udah ngelihat proses pemotongan, cuttingnya. Kenapa wafer kita ini harus dalam kondisi dingin? Jadi wafer kita itu kan dilapisin oleh krim ya. Kita perlu membuat produk kita menjadi lebih tahan lama. Oke. Sehingga kita perlu ada proses pendinginan dengan suhu yang kita atur maksimalnya adalah 25 derajat Celcius tadi. Supaya lebih cepat dingin juga. Ya, lebih cepat dingin, dia juga lebih awet, juga kondisi produknya juga bisa lebih kokoh. Oke. Sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita ke proses pengemasan. Pengemasan. Jadi kita sedang melihat proses pengemasan di mana wafer yang sudah kita cutting bakalan didorong dengan mesin lalu bakalan dibungkus dengan kemasan Tenggonya dan akhirnya jadi Tenggo dalam kemasan yang bakalan bisa kita nikmatin bersama. Ini sehari bisa produksi berapa bungkus? Hampir sekitar 20.000. Hampir 20.000 bungkus satu hari. Mumpung Rosanya lagi nggak ada. Di sini lagi diproses pengemasan Tenggo yang mini yang 5 gram. Jadi wafer Tenggo ini banyak variannya, banyak potongannya dan ukurannya juga. Nah ini yang ukurannya yang lebih memanjang kayak stick gitu. Lumayan nih. Dapat buat anak. Oh ini yang beda. Ini kayaknya lebih enak nih. Ini jangan-jangan yang dijual di Eropa ya? Bukan Kak Bobon, jadi ini adalah waffle Tenggo. Oh, waffle Tenggo. Jadi ini yang kemarin kita bagi-bagi, ini yang besar. Setelah ditaburi Rice Crispy dan krem yang banyak, diolesin lagi dengan coklat yang berlimpah. Ini nggak main-main nih, rasanya legit, enak. Terus di sini dilapisin, yang di bawahnya datang dengan krim, di atasnya ditumpuk lagi. Dari proses yang tadi kita lihat wafelnya ditumpuk, sekarang masuk ke proses cooling. Ini bisa kalian lihat, ini waffle yang biasa kita makan nih. Karena di sini memang dingin, coklatnya langsung membeku. Lanjut ke proses cuttingnya guys. Di pabrik Tenggo gue dapat kesempatan guys untuk mecahin rekor muri. Sebelumnya kita udah mecahin rekor muri banyak banget. Kita bakalan bikin wafer yang paling besar yang bakalan kalian lihat di Indonesia. Ini penampakan yang biasanya, yang standarnya coklat dan tentunya vanilanya. Nah ini wafer yang ukuran standar dengan ketebalan mungkin sekitar 1 cm. Karena Tenggo terkenal dengan ratusan lapisnya, gimana kalau kita bikin ribuan lapis hingga jadi wafer paling tebal di Indonesia. Untuk membuat wafer paling tebal di Indonesia kita dibantu Dewi dan Nike. Langsung saja. Ini lapisan pertamanya, pelan-pelan. Setelah itu kita tuangin krim coklatnya. Berapa lapis? Ratusan. Ini bukan ratusan lapis lagi, tapi kita bakalan bikin ratusan ribu lapis. Kita ratain dulu krimnya guys. Lalu tentunya bakal kita susun lagi, kita lapis-lapis terus hingga tebal banget. Kita lapis lagi guys. Wow. Jadi memang ya cara bikin wafer itu seperti itu. Setiap keping itu dilapisin krim lagi, dilapis lagi, hingga jumlahnya banyak dan begitu digigit renyah banget. Siram lagi yang banyak, siram lagi yang banyak.
Siram lagi krimnya. Jadi tadi kita sudah mengintip proses pembuatan wafer Tenggo, Raja Wafer Indonesia, King of Wafer. Ini adalah wafer yang sangat renyah, enak, dan tentunya kesukaan rakyat Indonesia. Tadi gue juga ditantang nih buat rekor muri, bisa nggak bikin wafer tertebal ya di Indonesia. Akhirnya kita telah berhasil membuat. Untuk pelapisannya tadi kita habisin waktu sekitar 1 jam, karena memang basicnya wafer itu adalah pelapisan tiap lapis dan lapis, jadi ribuan lapis. Kita akan lihat hasilnya, apakah ini akan memecahkan rekor muri. Tentunya kita sudah mengundang teman-teman dari Rekor Muri Indonesia. Kita lihat saja guys. Jadi hasil dari kita lapis-lapisin sebagai wafer tertebal, ini ukuran biasanya normal, dan ini hasilnya. Ini tidak boleh kita klaim kalau ini yang tertebal. Maka dari itu kita perlu pihak profesional dari Rekor Muri telah kita undang. Kita lihat apakah ini tercatat sebagai rekor muri. Kita tunggu saja. Apakah ini layak untuk mendapatkan rekor? Kami mengumumkan bahwa wafer dengan lapisan terbanyak 249 lapisan resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Untuk itu sebagai bukti tercatatnya prestasi ini, maka kami akan menganugerahkan piagam penghargaan ini kepada wafer Tenggo. Akhirnya guys, wafer Tenggo tercatat di Rekor Muri sebagai wafer tertebal di Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa wafer Tenggo lapisnya sekarang bukan ratusan, tapi ribuan. Semakin asik dimakan, semakin renyah, dan tentunya bakal menjadi wafer nomor 1 di Indonesia. Berapa lapis? Kita telah berhasil memecahkan rekor piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, dianugerahkan kepada Tenggo atas rekor wafer dengan lapisan terbanyak di Indonesia. Siapa lagi yang mau gue bikinin rekor? Jangan lupa hubungin nih kontak manajemen kita. Kita pasti pecahkan rekor dunia untuk kalian semua. Bobon Santoso adalah kreator terbaik. Bobon Santoso tidak pernah giveaway uang. Bobon Santoso hanya masak-masak untuk kalian, dan Bobon Santoso adalah pemenang award bela negara. Kita akan bagiin ratusan kemasan Tenggo di sini.